Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Bangkabe Bukopin Tbk, atau yang lebih dikenal dengan kode saham BBKP. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Bangkabe Bukopin Tbk adalah salah satu bank komersial di Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan. Sejarah Bank Bukopin cukup panjang. Bank ini sejak awal banyak berfokus pada pembiayaan koperasi, UMKM, hingga layanan konsumer. Pada tahun 2018, jaringan layanannya cukup luas, terdiri dari 43 kantor cabang, 175 kantor cabang pembantu, 104 kantor kas, 23 payment point, 439 outlet, serta 8 pick-up service di 23 provinsi di Indonesia. Selain itu, BBKP memiliki 867 ATM yang terhubung dengan jaringan nasional dan internasional termasuk Visa dan Plus Network. Bank Bukopin memiliki dua anak usaha, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance. Segmen utama layanan perbankan BBKP terbagi menjadi 6 fokus. Segmen mikro, usaha kecil menengah dan koperasi atau UKMK, consumer, komersil, perbankan internasional, dan treasury. Subsidiary companies atau anak usaha. BBKP memiliki dua anak usaha penting dengan kontribusi signifikan. Yang pertama adalah PT KB Bukopin Finance, jenis usaha pembiayaan, lokasi Jakarta, tahun berdiri 1983, total aset 759,9 miliar rupiah, kepemilikan 99,24%. Yang kedua, PT Bank Syariah Bukopin, jenis usaha perbankan syariah, lokasi Jakarta, tahun berdiri 1990, total aset 7,84 triliun rupiah, kepemilikan 95,92%. Struktur pemegang saham. Struktur kepemilikan saham BBKP per Q2 2025 adalah sebagai berikut. Kukmin Bank KRD 67%, STIK Yugen Star Holding Inc. 17%, masyarakat non-warket 16%, masyarakat warket kurang dari 0,00001%. Artinya, BBKP kini sudah menjadi bank dengan mayoritas saham dikendalikan investor asing, khususnya Kukmin Bank dari Korea Selatan. Laporan keuangan. A. Income Statement, laporan laba rugi, PTM, revenue 5,466 triliun, gross profit 1,156 triliun, EBITDA minus 654 miliar rupiah. Net income minus 2,806 triliun. Dari sini terlihat bahwa BBKP masih mencatatkan kerugian bersih cukup besar. Dan B balance sheet, neraca kuartalan, cash 403 miliar rupiah, total aset 83,63 triliun, total liabilities 75,26 triliun, total equity 8,39 triliun. Aset cukup besar namun ekuitas tipis dibanding liabilitas. C. Cash flow statement arus cash TTM. Cash from operations minus 7,9777 triliun. Cash from investing positif 4,124 triliun. Cash from financing positif 4,622 triliun. Capex minus 215 miliar rupiah. Free cash flow minus 7,193 triliun. Arus kas operasional negatif menandakan bank kesulitan menghasilkan kas dari bisnis inti. Market dan valuasi saham. Market cap 15,97 triliun. Enterprise value 27,23 triliun. Saham beredar 187,89 miliar lembar. Free float 15,63%. Valuasi relatif. Current PE ratio TTM minus 5,69 karena rugi. PER annualized 20,51, PBV 1,90 kali, PS ratio 2,92 kali, earning yield minus 17,57%. Jika dibandingkan median IHSG PER sekitar 8,97 kali, saham BBKP terlihat kurang menarik karena masih merugi. Profitability,
Profitabilitas, gross profit margin 23,95%, operating profit margin minus 9,33%, net profit margin 2,76%. Margin operasi masih negatif menandakan beban operasi masih tinggi. Pertumbuhan, revenue year on year turun 3,70%, gross profit year on year turun 5,09%, net income year on year naik 101,62%, tapi masih rugi besar. Ada sedikit perbaikan di bottom line, namun masih jauh dari positif. Dividen terakhir dibagikan tahun 2017 sebesar Rp19,36 per saham. Setelah itu tidak ada pembagian dividen. BBKP tidak layak dilihat sebagai saham dividen saat ini. Rasio solvabilitas dan leverage. Debt to equity ratio 1,39 kali, liabilities to equity 8,97 kali, financial leverage 9,96 kali, Altman's Z-score minus 0,75. Z-score negatif mengindikasikan potensi financial distress. Efektivitas manajemen ROA minus 3,36%, ROE minus 23,44%, ROIC 21,77%, aset turnover 0,06 kali. Return on equity negatif besar menunjukkan efisiensi rendah. Analisa dan kesimpulan, teman-teman, dari data kuartal 2 2025, PT Bangka Bukopin Tbk atau BBKP masih menghadapi tantangan besar. 1. Rugi neto cukup besar. 2. Arus kas operasional negatif. 3. Ekuitas tipis dibanding liabilitas. 4. Tidak membagikan dividen sejak 2017. Namun, ada dukungan kuat dari pemegang saham mayoritas, yaitu Kukmin Bank, yang bisa menjadi faktor penyelamat jangka panjang. Bagi investor, BBKP saat ini lebih cocok dianggap sebagai saham turnaround play, bukan saham defensif atau dividend stock. Risiko sangat tinggi, namun jika restrukturisasi berhasil, potensi reward juga besar. Demikian pembahasan kita tentang PT Bangka Bukopin Tbk BBKP. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda dalam menganalisa fundamental emiten perbankan di Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya untuk edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.